Tadi malam kita sudah belajar firman Tuhan ya, bagaimana kita ini harus menanggalkan hawa nafsu. Karena tidak mudah dalam membangun sebuah keluarga, ya semua harus menekan ego, baik suami, istri maupun anak-anak. Nah hari ini tadi saya berdoa di situ, Tuhan apa yang mau saya sampaikan. Saya sudah siapin ayat lain, tapi tadi di kursi Tuhan suruh untuk sampein ayat ini. Mari kita buka Matius 18, mulai ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Matius pasal yang ke-18, semua yang bawa ya Alkitab di handphone ya, kitab suci, handphone suci pokoknya dibuka. Matius 18 ayat 18 sampai 20 kita baca bersama, 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini ayat sangat powerful bagi setiap kita, amin. Dikatakan di sana saudara, ya aku berkata kepadamu sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang kau lepas di dunia akan terlepas di sorga. Siapa yang mau ini terjadi? Ya, kok aminnya sedikit ya? Amin. Yang lain tidak mau. Ini artinya kita diberi kuasa loh. Apa yang kita ikat di dunia itu terikat di sorga, apa yang kita lepas di dunia ini terlepas di sorga. Ya kita mau kan hidup kita, rumah tangga kita, keluargaku adalah sorgaku. Ya apapun yang kita lakukan ya biar sorga itu juga ya menyetujui dan sepakat dengan kita. Dan hal ini bisa terjadi dikatakan di sana. Jika ada 2 orang daripadamu di dunia ini, dikatakan di sana apa? Sepakat. Jadi kuncinya adalah kata sepakat. Nah saudara, Bapak Ibu, untuk bisa membangun sebuah keluarga yang sepakat, artinya sehati, sepikir, setujuan, itu kira-kira susah atau susah? Ya, karena dalam keluarga itu terdiri dari lebih dari 1 orang, ya. Dan di sana dikatakan apabila di dunia ini ada orang 2 atau 3 orang bersepakat. Ya, saya percaya ketika kita membawa budaya kita masing-masing maka tidak mungkin ada kesepakatan. Tadi malam kita sudah bicara tentang bagaimana menanggalkan ego. Saudara, budaya yang kita bawa 2 orang menjadi 1 itu tidak mudah. Ya, suami istri menjadi 1 tuh tidak gampang. Tadi malam ada pertanyaan kalau beda budaya bagaimana? Ya harus siap. Ya namanya juga budaya. Saya dengan suami ketemu, dia dari Solo, saya Sulawesi. Budaya dari hal soal makanan aja sudah beda saudara. Orang Solo itu makan semua manis, tidak ada yang pedas. Nikah sama saya orang Sulawesi, semua pedas, nggak ada yang manis. Itu sudah luar biasa. Jadi waktu kita pertama kali menikah, saya masak itu 2 macam. Saya bikin ayam rica, 1 ayam kecap. Ayam kecapnya 1 botol, masih pakai gula lagi. Karena orang Solo. Ya saya bikin ayam rica, cabenya 1 kilo. Tanpa gula, tanpa kecap. Jadi kita duduk satu makan, dia makan ayam kecap, saya makan ayam rica. Ya itulah kami berdua seperti sepasang sepatu, selalu bersama tapi tidak bersatu. Ya, dari soal makanan udah susah. Sampai saya pikir-pikir lama-lama kalau kayak gini terus saya capek kayaknya ya. Coba saya bikin ayam rica, kasih kecap 1 botol. Untuk mencoba memadukan kan, tapi cabenya tetap 1 kilo. Dua-duanya dapat dong. Jadi kita makan 1 meja. Saya gini, pedesnya dapat, tapi manis minta ampun. Suami saya bilang, manisnya dapat, tapi pedesnya gila. Ya, tapi saya mencoba, akhirnya bisa kami menjadi 1. Mami saya datang dari Sulawesi, kamu masak apa Dep? Ikan woku belanga, kenapa warnanya coklat?
Mam, mantumu itu Solo. Jadi saya bikin ikan woku belanga tidak kuning lagi, tapi sudah jadi coklat karena dikasih kecap. Tapi coba mami makan, enak mam, gurih, ada manisnya, ada asinnya, ada pedesnya. Mami saya makan, dia bilang, ini kolak ikan. Ya ini bukan ikan woku belanga, tapi kolak ikan. Ya tapi seperti itu saudara ya, menjadi sehati sepakat, aduh kita itu dua budaya luar biasa. Ya satu kali ketika baru pertama menikah ya masih bulan madu kan, madunya masih full. Ini yang baru mau jatuh-jatuh cinta mau kawin nih dengar baik-baik ya. Nah kemarin ditanya cinta pada pandangan pertama ada nggak? Ada, orang itu pertama kali harus cinta dulu, jatuh cinta dulu. Setelah kita menikah, paling 5 tahun cinta bertahan. Kenapa? Karena pencitraan mulai hilang. Ya Pak ya. Ya tadinya makan Kentucky dikasih makan. Setelah menikah tangannya dipukul. Mulai hilang pencitraan. Ya. Tadinya kita jalan ke sangkut batu. Aduh batu ini nakal ya, batunya dipukul. Setelah menikah 5 tahun kesangkut batu, dia bilang mata di mana? Itu batu nggak salah, matamu yang salah. Akan terjadi begitu memang. Cinta mulai hilang 5 tahun. Nah disitulah untuk membangun sebuah komitmen harus kita pakai kasih. Amin. Saya ketika pertama kali menikah, wah saya menyediakan semua buat dia. Bangun pagi kopi, saya bikin susu, saya kasih ini, saya kasih itu. Begitu punya anak 1 nih, lahir lagi anak 2, kami kejar tayang soalnya. Tiap tahun hamil, biar barengan saudara besarnya. Makanya mereka kayak kembar. Lalu akhirnya saya mulai capek ya, tanpa pembantu ya, membesarkan 3 anak. Dia mulai tanya, kopi mana? Emosi nih. Madu mulai hilang toh. Kalau madu hilang tinggal apa? Lebah. Lebahnya yang tersisa. Apalagi dari Sulawesi itu madu hutan, Bo. Berarti lebahnya lebah? Lebah hutan sakit. Menyengat. Dia teriak, kopi mana? Saya bilang punya tangan 2 kaki 2 toh. Di dapur sana. Bikin sendiri. Nggak lihat apa saya capek ngurusi anak 3. Dia ke dapur, diam. Ini gulanya yang mana? Yang ada tulisan garam. Loh kok botol gula ditulis garam kenapa? Biar nggak ketahuan semut. Kan kayak kamu di HP Wanti jadi Wanto. Yanti jadi Yanto. Madu mulai berkurang. Jadi memang ya itu, jangan bangun atas dasar cinta anak muda. Dek, cinta itu tidak selamanya indah, Dek. Kalau bikin foto pretwet, saya suka bilang, oh lagi foto pretwet ya. Iya, foto pretwet. 1 di batu karang, 1 di gunung, 1 di air laut, diterpa ombak. Gaunnya begitu, 1 pegangan tangan, pretwet. Begitu afterwet, mau jatuh di jurang dijorokin. Ya Pak ya, nggak usah ngetawain diri sendiri. Ya akhirnya terjadi itu, bikin sendiri. Capek saudara, saya masih ngepel rumah bersih ini, urus anak. Egonya muncul, madunya habis, tinggal lebahnya. Ya, lalu saya mulai ngomong sama dia, kamu tahu nggak papi saya? Papi saya itu kepala kantor, tapi pulang masak di rumah. Mami saya duduk dibikinin kopi. Nggak kayak kamu, suami karunianya bos. Dia jawab gini, emak saya itu loh. Emak saya itu layani bapakku udah kayak rojo. Bapakku itu cuma duduk di meja.
teriak, nasi, inggih. Kopi, inggih. Kerupuk, inggih. Oh jadi mamahmu itu istri terbaik. Ya begitulah. Ya udah kalau gitu kita nikahkan aja makmu sama papi saya. Biar rumah tangga mereka jadi yang terbaik. Kita membawa budaya dari masa kecil. Saya melihat papi saya itu menjadi seorang bapak tuh begitu. Suami saya melihat keluarganya itu begitu. Terus bagaimana kita bisa sepakat kalau kita membawa semua masa lalu kita, budaya-budaya kita, dan kita meniru itu, lalu kita ingin menjadikan itu dalam rumah tangga kita. Saya saudara stres setiap hari, emosi, karena ya itu saya berpikir saya capek begini, ego manusia kan. Sampai satu kali saya baca ayat firman Tuhan, lakukanlah segala sesuatu yang kau lakukan dengan perbuatan atau perkataan, lakukan itu seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita lakukan untuk suami atau untuk istri, gondok gak saudara? Gondok, udah capek gondok. Apalagi lihat anak-anak berantakin rumah, gondok. Tuhan ajar lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Jadi dia teriak, kopi, saya ke dapur, saya taruh kopi, krim, untuk Tuhan. Ya kan, untuk Tuhan yang terbaik. Kalau untuk dia kasih sianida. Kenapa ada kopi pakai sianida? Karena orang bikin kopi dengan hati yang terluka. Amin Bapak Ibu. Satu kali ada ibu-ibu ngomong sama saya, Bu, suami saya selingkuh, Bu. Saya pernah mau bikinin dia jus, mau saya kasih racun tikus. Ih jangan loh Bu, nanti ibu di penjara. Iya saya pikir-pikir kalau dia mati saya di penjara, rugi saya Bu. Akhirnya Bu, setiap pagi saya kasih insulin. Padahal suami saya tidak sakit gula. Tak kasih insulin terus, satu saat dia pingsan Bu. Dokter datang ke rumah, dokter bilang, loh ini bapak kok dalam darahnya banyak insulin ya. Padahal dia kan gak sakit gula, enggak. Aduh saya takut Bu waktu itu, untung dia gak mati Bu. Jangan loh Bu, jangan dilakukan itu. Jangan ditiru, ini adegan berbahaya. Hanya boleh dilakukan oleh para ahli saja. Dia bilang sekarang tidak, saya bilang ibu berdoa buat suami. Oh iya sekarang tiap pagi saya doakan suami saya, Tuhan cabut nyawanya. Saudara hati-hati ya. Ketika ada hati yang terluka untuk menjadi sepakat itu gak mungkin. Makanya kita gak pernah melihat mujizat terjadi dalam rumah tangga kita. Makanya kita tidak pernah melihat Tuhan menjawab doa-doa kita. Ya, bapak-bapak engkau tidak melihat Tuhan menjawab doamu, usahamu buntu. Kenapa saudara? Karena ayat ini berkata apabila ada dua orang saja bersepakat di dunia ini dalam rumah tangga, maka engkau punya kuasa loh, mengikat yang di bumi terikat di sorga, mengikat yang melepas yang di bumi terlepas di sorga. Tuhan beri kuasa yang dahsyat waktu kita suami istri hidup bersepakat. Tapi bagaimana bisa sepakat dua orang jadi satu, itu sulit. Orang yang kembar siam aja saudara, badannya satu, kepalanya dua. Itu berantem loh, gigit-gigitan loh. Padahal satu rahim, satu DNA, satu benih. Satu badan tapi punya dua kepala, punya dua otak. Jadi berbeda. Yang satu pengen pakai baju merah, yang satu pengen pakai baju kuning. Berantem mereka. Apalagi suami istri, punya dua badan, dua kepala, dua otak. Dua budaya, dua benih yang berbeda, DNA yang berbeda. Kita jadi satu. Aduh saudara, itu tidak mungkin banget. Padahal Yesus bilang 1 tambah 1 sama dengan 1. Nah waktu kita masuk dalam rumah tangga ternyata perbedaannya sangat banyak. Makanya banyak orang akhirnya bulan madunya selesai, bubar juga rumah tangga itu. Cinta pasti berlalu, cinta pasti habis. Tetapi kasih itu sebuah komitmen yang harus terus bertumbuh. Kasih itu dibangun. Ya, ketika saya dan suami akhirnya mencoba, saya mulai coba melakukan untuk Tuhan.
Saya ngepel rumah capek saudara, udah mau bersungut untuk Tuhan, gak jadi bersungut. Ya, akhirnya saya belajar melakukan semua untuk Tuhan. Lalu saudara, apa yang terjadi? Dia mulai berubah. Ya, kadang saya duduk, dia bikinin, mau kopi gak say? Nih, tak bikinin kopi. Berubah. Tapi kalau kita menuntut terus, gak mungkin orang berubah. Yang ada salah paham, berantem, ribut. Lalu akhirnya saya mulai coba untuk kita menyatukan, bukan berdasarkan budaya dari orang tua, cara didik orang tuanya atau orang tua kita, tetapi kita membangun rumah tangga di atas dasar firman Tuhan. Amin saudara. Saya dan suami saya sampai hari ini tidak cocok. Cuma satu yang mencocokkan kami, firman Tuhan. Waktu kita kembali ke firman, gak ngomong apa-apa lagi, ayo ikuti aja ini. Makanya kenapa penting kita menikah dengan orang yang seiman, yang seimbang. Supaya kita sama-sama punya sebuah tujuan, mari kita komitmen untuk tunduk kepada firman. Waktu kita semua tunduk kepada firman, rumah tangga itu jadi luar biasa. Kita berdua membangun hidup pernikahan di atas dasar firman. Kita ajarkan itu kepada anak-anak kita. Supaya mereka juga tunduk kepada firman. Ya, dan itu yang Tuhan mau dikatakan di sana saudara. Ya, apabila dua orang bersepakat di dunia ini, engkau minta apa saja, maka permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, di situ Tuhan hadir di tengah mereka. Bayangkan kalau Tuhan hadir di tengah rumah tangga kita saudara. Wow gak rumah tangga kita? Dahsyat rumah tangga kita, ada Tuhan di dalamnya. Kita tidak perlu takut. Orang mau bilang mau resesi tahun depan, ya semua sudah berkata saudara. Ya tahun depan tahun kegelapan, gak tahu apa yang akan terjadi. Dunia akan mengalami resesi. Selama engkau hadirkan Tuhan dalam rumah tanggamu, ada Yesus di sana, engkau tidak perlu takut. Akan ada perbedaan antara orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan yang tidak. Mari kita hidupi firman Tuhan. Ajarkan kepada anakmu firman Tuhan. Engkau bersepakat minta apapun Tuhan bilang, Dia akan memberikan. Tetapi saudara, untuk bisa itu kita lihat setelah ayat ini di bawahnya saudara, itu ada tentang Yesus berbicara. Coba kita lihat ya, masih di Matius 18. Ya, ketika Yesus berbicara tentang bersepakat, di bawah dia bicara tentang perumpamaan tentang pengampunan. Ternyata untuk bisa menjadi sepakat, maka kita harus rela melepaskan pengampunan. Di sana Petrus bertanya begini, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Ya, Matius 18 ayat 21, ya. Sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Ya, dikatakan di sana Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 77 kali. Ya, sebab hal kerajaan sorga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Lalu hambanya itu punya utang. Lalu dia lunasi utangnya, yang banyak berhutang itu banyak diampuni. Dia merasa berterima kasih. Saudara, bicara tentang pengampunan adalah sesuatu yang berat. Tapi selama kita belum lulus, maka itu akan terus datang. Ada orang datang kepada saya, Bu, mertua saya, ipar saya itu nyakitin saya terus. Apa yang harus saya lakukan? Saya bilang lepaskan pengampunan. Sudah Bu, dia tetap bikin saya jahat. Kirim dia kue, kirim dia hal-hal yang baik. Ya, sudah saya lakukan Bu, tetap dia menyakiti. Saya bilang berarti kamu belum lulus. Tapi sampai kapan Bu mereka akan berhenti menyakiti? Saya bilang sampai kamu tidak tersakiti lagi dengan ulah mereka. Kita tidak pernah bisa mengontrol orang lain bersikap apa terhadap kita. Tapi engkau bisa mengontrol bagaimana caramu berespon
terhadap sikap orang terhadap kita. Amin. Rugi saudara, kalau kita terpancing lalu kita juga emosi dengan orang, itu rugi ya. Ingat, kita tidak pernah bisa mengontrol keadaan, kita nggak pernah bisa kontrol orang lain bersikap seperti apa. Tapi kita bisa kontrol bagaimana kita berespon terhadap mereka. Kita bisa memutuskan terluka atau melepaskan pengampunan. Dia bilang, sampai kapan Bu saya harus diperlakukan seperti ini? Saya bilang, sampai engkau tidak tersakiti lagi dengan ulah mereka. Itu artinya engkau sudah lulus dalam hal pengampunan. Saudara, saya ini pernah kepahitan sama seorang. Ya yang jelas bukan suami saya. Dulu saya pernah kepahitan sama pendeta saudara. Ya dan di situ saya tidak bisa berdoa, saya nggak bisa. Saya pahit sekali, tapi saya tiap hari mukanya itu datang di benak saya. Ya saya itu lagi ngulek cabai, saya bayangkan mukanya dicolbek saya itu. Wah jadi cepat saudara, bukan Pak Lukas, bukan. Ya saya ulek cabai itu, wah bener-bener saudara semangat ngulek cabai karena bayangkan mukanya dia. Orang kepahitan sama orang jatuh cinta itu sama. Sama, orang jatuh cinta tiap hari dia ingat yang dia jatuh cinta itu. Orang kepahitan sama. Emosinya itu sama, tapi satu positif, satu negatif. Satu kali saya kehilangan damai sejahtera, lalu Roh Kudus bicara. Masuk ke dalam kamarmu, berdoa, lepaskan pengampunan. Saya bilang enggak bisa Tuhan. Kalau yang saya ampuni orang yang tidak mengenal Yesus, orang Muslim, akan lebih mudah saya berdoa buat dia. Tuhan ampuni dia karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Memang ada ayatnya. Tapi berdoa untuk seorang pendeta yang ngerti firman, itu tidak ada ayatnya. Saya harus merubah sedikit ayat. Ampuni dia Tuhan karena dia tahu apa yang dia lakukan. Tapi dia pura-pura tidak tahu. Nah, itu susah saudara. Akhirnya karena kita ada pahit, ada kecewa, karakter pasti jadi jahat. Mau anak datang kita marah, suami datang kita marah karena di sini tuh rusak. Makanya Tuhan berkata hati itu sumber kehidupan. Akhirnya saya masuk di kamar, enggak bisa aku melepaskan pengampunan sama dia Tuhan. Tuhan bilang tidak ada pilihan, kamu harus mengampuni. Itu untuk kebaikanmu. Saya enggak mau, saya cuma nangis hari itu, nangis, saya pahit hati, saya nangis kenapa ada pendeta model begitu Tuhan. Nangis, Tuhan bilang lepaskan pengampunan, enggak bisa. Tiba-tiba saya dapat penglihatan di dalam doa itu, saya berdiri di satu terowongan. Terowongan itu bentuk badan saya saudara, dan itu hanya ada sisa beberapa senti di samping kanan kiri saya, agak lebih besar dari ukuran badan saya. Bentuknya kepala, badan gitu, bentuk kita. Lalu ada suara berkata kamu harus lewat di terowongan ini, di depan itu ada sinar kemuliaan. Dan untuk bisa melewati terowongan itu saya tidak boleh bergerak kanan kiri, saya harus lurus, benar-benar mempertahankan lurus supaya saya tidak terjepit. Karena kalau saya goyang sedikit aja kepala saya bisa terjepit, leher saya bisa terjepit, saya nggak bisa gerak. Itu terowongan sempit dan ukurannya itu bentuk badan saya. Lagi dalam terowongan itu ayat itu datang dan berkata begini. Sebab sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang memilih untuk melewatinya. Tetapi lebarlah jalan yang menuju kebinasaan dan banyak sekali orang yang memilih jalan yang lebar itu. Tapi ujungnya kebinasaan. Kalau kamu ingin melihat hidup yang kekal, kamu harus melewati jalan sempit itu. Saya lewat di jalan itu saudara, benar-benar dengan kepala yang tegak, gak boleh gerak-gerak, lurus sampai di luar. Selama ini saya bayangkan ayat itu jalan sempit dan jalan lebar. Ternyata waktu Tuhan kasih penglihatan itu bentuknya terowongan dan bentuk badan kita masing-masing. Itu bicara tentang proses yang harus kita lewati. Lalu saya sampai di luar, Tuhan bilang lepaskan pengampunan. Akhirnya saya sebut nama orang itu. Di dalam doa dengan menangis saudara, tadinya saya tidak bisa menyebut.
Tapi saya minta Roh Kudus, aku tahu aku harus melakukan ini tapi aku tidak mampu. Berikan aku kekuatan-Mu Tuhan. Aku mau tunduk kepada firman-Mu. Lalu saya mulai berdoa melepaskan pengampunan, saya sebut namanya. Saya nangis dan ada sesuatu yang terlepas di hati saya. Besoknya sehari itu kan 24 jam. Sehari 24 jam. 40 kali iblis datang memberi bayangan di otak saya muka orang itu. Kalau tadi saya marah, saya kecewa, suami kena damprat, anak kena damprat karena di sini pahit. Tapi ketika saya sudah melepaskan pengampunan bukan berarti besok gak datang lagi dia. Datang dia, setan membawa bayangannya di benak saya. Begitu setan datang, muncul mukanya dia. Saya langsung berkata, dalam nama Yesus aku mengampuni dia Tuhan. Saya sebut namanya. Satu hari 40 kali setan datang membawa muka dia di benak saya. 40 kali pula saya melepaskan pengampunan di dalam doa. Besok itu tinggal 30 kali. 30 kali pula saya melepaskan pengampunan. Besok tinggal 25 kali saya lepaskan. Besok lama-lama tinggal sekali dia muncul dan saya sudah tidak pahit. Saya tersenyum ketika mukanya muncul. Dan saya berkata, terima kasih Tuhan, lewat dia aku belajar tentang sebuah pengampunan. Saudara, kenapa Tuhan izinkan kita disakiti terus? Sampai engkau lulus melepaskan pengampunan, engkau belajar soal pengampunan. Di dalam keluarga, mungkin istri pernah punya kecewa kepada suami. Entah apapun itu namanya kita hidup bersama. Atau mungkin suami pernah ada kekecewaan terhadap istri. Ya, anak-anak terhadap orang tua kecewa terhadap anak. Kita tidak mungkin bisa bersepakat untuk melihat berkat Tuhan dicurahkan kalau kita tidak melepaskan pengampunan. Hari ini saudara, saya gak akan khotbah lama. Saya pengen nanti setiap keluarga duduk bersama istri dan anak-anak. Ya, cari semua satu keluarga masing-masing duduk berdekatan. Dan kita akan berdoa, minta supaya Tuhan memberikan kita roh untuk kita bisa bersepakat. Dan kalau ada sesuatu yang tidak beres dalam rumah tangga, mari ini waktunya kita melepaskan pengampunan. Bereskan hari ini supaya engkau pulang membawa pemulihan. Mari kita terima berkat Tuhan. Firman itu kalau kita mengerti rahasianya itu mudah. Tapi banyak orang Kristen tidak mengerti. Alkitab berkata waktu kita bersepakat maka kita akan melihat berkat Tuhan dicurahkan. Tapi untuk menjadi sepakat itu bagaimana? Kita harus saling melepaskan pengampunan. Tidak ada pilihan. Ya, apapun itu mungkin kita tidak merasa tetapi pasti ada pernah luka yang kita buat terhadap anak, suami, terhadap istri, terhadap orang tua. Ya, mari kita beresin saudara supaya Tuhan ya dipermuliakan lewat hidup kita. Saya minta suami saya boleh main piano. Ya, kita mau minta hadirat Tuhan turun di hari terakhir ini biar kita pulang dengan sebuah terobosan saudara. Ya, biar kita pulang dengan sebuah cara pandang yang baru dan Tuhan itu mau memberkati kita lebih dan lebih lagi. Tetapi ayo kita sama-sama mengerti rahasia firman ini. Mari kita hidup bersepakat. Mari kita minta Tuhan